Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita memasuki minggu yang baru. Hari ini, beberapa hari ini kita akan bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain di bangsa ini akan menikmati memasuki hari raya, sehingga mulai hari ini itu diadakan cuti bersama berkaitan dengan hari raya dari saudara-saudara kita. Selama kurang lebih 6 hari dari Senin sampai Jumat sampai Sabtu akan cuti bersama. Jadi hari ini adalah hari pertama dari cuti bersama itu. Puji Tuhan, saudara, kita masih mendapatkan kesempatan untuk belajar firman, dan saya berdoa ini akan memberkati kita semuanya. Nah, kita akan belajar firman Tuhan, kita lanjutkan dari apa yang kita sudah pelajari selama beberapa hari yang lalu berkenaan dengan kitab Ulangan. Sekarang kita akan kita akan belajar dari ayat yang keempat dari Ulangan pasal yang keempat. Ya, Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Makasih untuk kesempatan yang baik yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh menjalani hari, menikmati hari, dan juga diberkati oleh Tuhan pada hari yang kami lalui. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami pada hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan adik. Ulangan 4 ayat 3 dan 4. Ulangan 4 ayat 3 sampai 4. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ya, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel itu, kata dengan matamu sendiri, ya, ini bukan hal asing sebetulnya. Ini sudah biasa. Ya, Alkitab mengatakan bahwa dengan mata kepala mereka sendiri, mereka menyaksikan mana turun setiap pagi. Dengan mata kepala mereka sendiri, mereka menyaksikan Tuhan membuat mujizat. Air yang pahit diubah menjadi air yang manis. Dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat laut teberau itu dibelah Tuhan menjadi dua. Dengan mata kepala mereka sendiri, mereka menyaksikan Tuhan menurunkan daging bagi mereka. Dengan mata kepala mereka sendiri, Tuhan memelihara mereka selama 38 tahun atau 40 tahun. Kaki mereka tidak bengkak, tidak rusak, tidak sakit. Sendal mereka tidak rusak. Bahkan pakaian yang mereka pakai tidak koyak karena lapuk dan sebagainya. Rusak karena musim cuaca dan sebagainya. Saudara, dengan mata mereka sendiri, mereka menyaksikan itu. Sekarang yang mereka saksikan adalah dikatakan dengan matamu sendiri telah melihat apa yang telah diperbuat oleh Tuhan mengenai Baal Peor. Tuhan melakukan perkara-perkara besar kepada Baal Peor, kepada penyembahan berhala ini. Mereka menyaksikan dengan mata mereka. Saudara, ini sudah hal yang jamak yang terjadi. Tetapi apa yang terjadi? Sekalipun toh mereka melihat mujizat, sekalipun toh mereka melihat perkara-perkara besar
di depan mata mereka. Toh mereka juga masih sering kali memberontak kepada Allah. Sekalipun Tuhan menghancurkan Baal Peor, penyembahan berhala, di tengah-tengah orang Amori itu. Tapi toh tetap mereka menyembah berhala. Toh tetap mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah allah-allah asing yang disembah oleh orang-orang Kanaan, oleh orang-orang di sekitar tanah Kanaan. Sekalipun toh Tuhan menghancurkan para berhala, tapi toh mereka tetap saja meninggalkan Tuhan, bukan? Kita juga tahu dengan mata kita sendiri Tuhan memelihara hidup kita. Tapi toh tetap kita tidak setia, bukan? Tetap toh kita meninggalkan Tuhan dan tidak menjadi orang yang setia dan taat kepada Tuhan, bukan? Sekalipun kita melihat pemeliharaan Tuhan, toh kita tidak setia. Dengan mata kita sendiri, kita menyaksikan orang mengalami mujizat. Bahkan kita sendiri mengalami mujizat. Tapi toh kita juga ditinggalkan atau meninggalkan Tuhan, bukan? Jadi tidak ukuran, saudara. Matamu sendiri telah melihat. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah kalau kita sudah melihat itu, what next? What next? Saya kalau mendengar kata next ini, saya ingat sebuah testimoni. Sebuah testimoni, ada seorang Indonesia yang diajak atau diminta untuk pergi ke Amerika. Semua dokumen, semua dapat diurus dan sebagainya. Lalu tanpa ngerti bahasa Inggris, tanpa mengerti apa yang harus dilakukan, orang ini berangkat sendiri, nekat luar biasa. Jadi berangkatlah dia dari Indonesia dengan pesawat ke Amerika. Menariknya dia mendapatkan paspor, mendapatkan visa. Sementara orang-orang yang mengurus visa, menginginkan dapat visa malah ditolak. Yang tidak menginginkan, yang tidak bisa berbahasa Inggris bahkan malah dikasih visa. Itulah keunikan ya. Lalu terbanglah dia sampai ke Amerika. Di Amerika dia ngikut saja apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Sampailah dia di imigrasi, ya, pintu masuk. Dia antri begitu. Lalu kemudian sampai di dirinya. Si officer, petugas imigrasi itu bilang, next. Dia diam aja. Saudara. Next. Dia diam aja. Dia lihat kanan kiri. Oh, bukan dia yang dipanggil, karena namanya dia bukan next. Dia panggil lagi, next. Lebih keras officernya panggil dia, next katanya. Ya, lihat kanan kiri. You katanya. You. Dia pikir namanya next. Dia pikir next. Oh, bukan dia yang dipanggil. Next. Bukan dia. Dia bingung, dia panggil next. Next. You. Ya. Come here, come here. Oh, dia taruh di stempel. Si next di stempel. Akhirnya si next masuk ke Amerika. Saudara, sekalipun dengan mata mereka sendiri, ya, mereka menyaksikan apa yang Tuhan perintahkan, toh mereka tidak seperti itu. Yang penting bukan itu sebetulnya. Yang penting di ayat yang keempat. Ayat yang keempat mengatakan dengan demikian. Lihat, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup sampai saat ini. Orang yang berpaut kepada Tuhan, mereka akan hidup sampai saat ini. Saudara, kata berpaut kepada Tuhan itu
digambarkan dengan memegang. Itu sama seperti orang yang berpaut ketika angin kencang, dia berpaut pada sebuah tiang, dia pegang tiang itu dengan sekuat-kuatnya. Sehingga ketika goyang dia tetap bisa bertahan. Karena dia berpaut pada Tuhan. Dia memegang Tuhan dengan sekuat tenaganya. Berpaut itu berarti tidak melepaskan Tuhan dalam hidupnya. Jadi kata berpaut ini artinya memegang, sebuah kata kerja yang berbalikan dari mengikuti. Jadi bersama dengan Tuhan itu bukan hanya kita mengikuti, tetapi memegang Dia, saudara. Beberapa waktu yang lalu ketika merayakan Paskah, kita disuguhi sebuah presentasi dari gambaran tentang Yairus dan keluarganya. Gambaran tentang perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan, yang mengalami mujizat Tuhan. Tapi juga ada orang-orang lain yang lumpuh, yang buta, yang berteriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, ada orang-orang di tengah kerumunan orang banyak itu, yang bukan hanya berteriak, tetapi memegang kaki Yesus. Jangan lewati aku, jangan lewati aku, kasihanilah aku. Saudara, ada orang-orang yang memegang kaki Tuhan sedemikian rupa dan tidak melepaskan kakinya sebelum dia menerima anugerah Tuhan. Ada pujian yang mengatakan, Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Jangan lewati aku ya Tuhan, sebelum engkau memberkati aku. Itu sama seperti Yakub dengan Tuhan. Dia bergulat dengan Tuhan. Tuhan berkata, lepaskan aku. Yakub berkata, tidak. Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Dia pegang erat. Dia pegang terus. Sampai Tuhan memberkatinya. Sampai fajar menyingsing. Dan Tuhan memberkati Yakub. Dia tidak lepaskan Tuhan. Dia terus pegang erat Tuhan dalam hidupnya. Itulah gambaran tentang berpaut kepada Tuhan. Memegang Tuhan dengan sekuat tenaga. Bukan hanya follow. Bukan hanya sekedar mengikuti. Tetapi memegang Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini juga bisa bicara dengan kehidupan kita. Bagaimana hubungan keluarga kita. Istri berpaut kepada suami. Pegang suami. Atau suami memegang istri. Kalau kita melihat Kejadian pasal yang ketiga, sebetulnya kita menemukan sebuah gambaran dari seorang suami yang abai terhadap istrinya. Coba saudara perhatikan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Hawa. Ya, coba perhatikan saudara. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dari Kejadian pasal 3. Dikatakan begini. Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan,
Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, saudara bisa perhatikan kalimat dari apa yang disampaikan oleh perempuan ini kepada ular. Sepertinya firman, bukan? Nampak ini adalah seperti firman. Tapi sesungguhnya apa yang disampaikan oleh perempuan ini itu tidak lengkap, saudara. Ada yang ditambahkan seperti yang kita belajar beberapa hari yang lalu. Ada juga yang dikuranginya, saudara. Lihat, saudara ya, mana yang kurang? Kalau adik lihat apa yang kurang di sana. Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Tidak pernah ada firman ditambah ataupun raba. Ya, nggak ada. Ini menunjukkan bahwa pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Adam kepada istrinya itu tidak lengkap. Tidak baik. Asal, saudara. Sehingga Hawa pun menerimanya juga asal-asalan. Saudara, seorang harus berpaut kepada suaminya. Berpaut kepada istrinya. Istri tidak boleh sombong terhadap suaminya. Demikian juga suami tidak boleh sombong terhadap istrinya. Kadang-kadang keangkuhan, kesombongan itu malah bahkan merusak hubungan. Kesombongan menghancurkan diri sendiri. Ada beberapa contoh yang lain. Ya, seorang yang berpaut kepada seseorang. Coba perhatikan Rut 1 ayat 14. Coba di Rut 1 ayat 14. Rut 1 ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Apa artinya, saudara? Artinya berpaut itu berarti loyalitas atau komitmen seseorang kepada seseorang yang lain. Ada dua menantu Naomi, yaitu Rut dan Orpa. Dua-duanya suaminya Mahlon dan Kilion sudah meninggal. Tetapi Orpa meninggalkan Naomi, mertuanya. Tapi Rut dikatakan, Rut berpaut kepada Naomi. Jadi berpaut ini bicara tentang apa? Bicara tentang loyalitas. Bicara tentang komitmen. Jadi ketika seorang suami berpaut kepada istrinya, istrinya berpaut kepada suami, ini bicara tentang loyalitas. Loyalitas istrinya kepada suaminya. Loyalitas suaminya kepada istrinya. Loyalitas seorang hamba kepada tuannya. Seorang pekerja kepada tempat di mana dia bekerja. Loyalitas dan komitmen yang ditunjukkan kepada mereka. Jadi Rut sedang berkomitmen kepada Naomi bahwa dia tidak akan meninggalkan Naomi. Bahkan dikatakan, Allahmu adalah Allahku. Bangsamu adalah bangsaku. Komitmen itu tidak hanya ditunjukkan dengan sebuah kata-kata, tetapi ditunjukkan dengan proselit. Inilah proselit. Pindah kewarganegaraan dari orang Moab menjadi warga negara orang Yahudi. Dari penyembah berhala menjadi penyembah Allah. Inilah proselit. Ketika dia berkata, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku, maka pada saat yang sama
Dia menolak kewarganegaraan Moab. Dia menolak Allah-Allahnya yang lama. Dan pada saat yang sama, dia menjadi penyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Pada saat yang sama, dia berkomitmen menjadi warga negara Yahudi. Kira-kira begitu. Saudara, inilah komitmen. Inilah loyalitas yang ditunjukkan Rut kepada mertuanya. Bagaimana dengan kita, saudara? Ketika kita berpaut kepada Tuhan, itu menunjukkan bukan saja kita bergantung kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita memiliki pribadi yang kuat untuk menjadi sandaran kita, menjadi pegangan kita, yang membuat kita tidak akan goyah oleh apapun. Tetapi kata ini juga berarti saudara dan saya harus berkomitmen kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara dan saya harus loyal kepada Allah. Jangan malah loyal kepada Baal Peor. Jangan loyal kepada Allah-Allah asing. Saudara perhatikan orang kalau demi kesenangannya, demi dalam tanda kutip berhala-berhalanya, dia bisa spend uang untuk sedemikian rupa. Tapi demi Allah, dia tidak mau spend uangnya. Demi Allah, dia tidak mau berkorban. Demi Allah, dia tidak menunjukkan loyalitas dan komitmennya. Saudara, saya berdoa, ini menjadi momentum kita untuk menikmati anugerah Tuhan. Yuk kita berpaut kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Padahal kalau dalam pemilihan, siapa yang memilih, saudara? Kita memilih Allah atau Allah memilih kita? Saudara, kalau kita melakukan pemilihan Allah, maka kita bisa memilih banyak. Tetapi kita ini dipilih oleh Allah sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Karena kita telah dipilih, kita ditebus, kita menjadi miliknya. Oleh karena itu, seorang yang sudah menjadi milik seseorang, sudah dibayar lunas, dari budak dosa, sekarang menjadi hamba Tuhan. Seharusnya kita menunjukkan loyalitas dan komitmen kepada Allah yang sungguh-sungguh. Saya berdoa ini menjadi dorongan kita untuk semakin loyal, semakin komitmen kepada Tuhan. Come on, saudara. Kita sudah menikmati banyak hal. Kita sudah ditebus. Kita sudah dibebaskan. Masa kita tidak loyal kepada Tuhan? Masa kita tidak mau komitmen kepada Tuhan? Saya berdoa kiranya kita adalah orang-orang yang menyadari bahwa kalau hari ini kita selamat, hari ini kita menjadi ahli waris kerajaan surga, itu bukan karena siapa kita dan apa yang kita lakukan, tapi karena Allah telah memilih saudara dan saya menjadi anak-anaknya. Sebagai anak-anak, kita harus berpegang teguh, berpaut kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Loyal, komitmen dengan Allah. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Hari ini kami memasuki masa libur panjang, cuti bersama, sehingga kami mendapat kesempatan untuk bisa berkumpul dengan keluarga, bisa berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai, yang kami kasihi, menikmati berkat dan rahmat Tuhan yang sempurna. Biarlah semua boleh jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat dan rahmat Tuhan. Kami menyerahkan masa-masa libur ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Dan kami ingin menikmati berkat yang terbaik yang Tuhan limpahkan. Terima kasih Bapa, kami mau belajar untuk loyal, kami mau belajar untuk komit dengan Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa,
cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat menikmati hari ini. Selamat menikmati anugerah Tuhan. Selamat menikmati kebersamaan dalam libur panjang ini. You are blessed.